Halo Sobat Waru, kembali lagi dengan kami, Tata Pas, tanya-tanya pemasyarakatan. Sebelum dimulai, saya ada pantun nih buat kalian. Tapi pantun saya nggak kayak kemarin ya. Kemarin kan pantunnya, makan bubur dikunyah, Assalamualaikum semuanya. Kali ini beda. Pantun saya kali ini adalah, pergi ke kantor pakai sepatu, Cakep. ternyata beda kanan kiri. Cakep. Daripada bengong gak jelas begitu, mending tonton podcast kita hari ini. Perkenalkan, nama saya CEO muda Carolus Evan. Lalu hari ini saya ditemani oleh 1, 2, 3 rekan saya yang berada di Rutan 1 Bandung. Jadi apa sih makna berakhlak menurut kalian? Ada yang mau jawab terlebih dahulu? Saya boleh. Boleh. Jadi menurut saya berakhlak itu nilai-nilai dasar yang menggambarkan karakter ASN yang bisa menjaga hubungan baik, setia kepada negara, memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, dan juga penuh dengan rasa tanggung jawab. Oke, sekarang kita mulai ya satu-satu, kita kupas bahas satu-satu mulai dari nilai poin pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Apa sih berorientasi pelayanan menurut kalian di bidang kalian masing-masing? Saya aja boleh. Boleh. Jadi di bidang pengamanan itu tentunya para narapidana ini atau warga binaan sudah pasti ditempatkan di kamar mereka masing-masing kan. Tapi tidak semua dari mereka itu mendapatkan kamar yang sesuai dengan keinginan mereka. Contohnya ada teman sekamar mereka yang mengancam ataupun membuli sehingga mereka melakukan pengaduan kepada pihak pengamanan. Selanjutnya pihak pengamanan memberikan orientasi pelayanan berupa pemindahan kamar. Jadi warga binaan yang mengadukan tersebut akan kami pindahkan kamarnya ke kamar yang lain sehingga akan terciptanya suasana damai dan tenang dan juga harmonis dari warga binaan tersebut. Jadi warga binaan tersebut bisa lebih tenang dalam menjalani masa pidananya hingga masa pidana tersebut berakhir. Bagus sekali ya, berarti itu langkah dari pengamanan itu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam lapas atau rutan. Baik, selanjutnya ada poin kedua. Poin kedua adalah akuntabel. Apa sih akuntabel menurut kalian pribadi masing-masing? Boleh, ada yang boleh jawab? Boleh sama saya. Boleh. Akuntabel itu tanggung jawab. Tanggung jawab ya? Ya, jujur, disiplin. Jadi segala sesuatu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Benar sih. Mungkin salah satu contoh dari tempat saya sekarang ditempatkan ya di divisi keuangan. Jadi harus seperti rancangan-rancangan program itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Salah satunya kami ada audit. Nah, itu salah satunya. Jadi dapat dipertanggungjawabkan baik dari audit internal ataupun dari audit eksternal. Betul. Dan masih banyak yang lainnya sih. Sangat berat sih kayaknya ya di keuangan itu ya. Tentang akuntabelnya itu harus sangat benar-benar Iya, terjaga gitu kan. Karena berkaitannya dengan uang kan ya. Betul. Jadi harus benar-benar kita dipertanggungjawabkan dengan sejujur-jujurnya. Betul, karena semua suka uang. Betul? Betul. Lalu yang ketiga, ada nilai kompeten. Apa itu kompeten? Ada yang bisa jawab? Oke, Boleh, saya. sekarang giliran Fajri nih kayaknya. Pak Fadli, oke, siap. Boleh nggak sih? Konten, menurut saya terus belajar. Jadi saya contohnya di kepegawaian ya. Tentunya di kementerian kita karena baru kan, Betul. tentunya banyak peraturan-peraturan yang baru juga kadang-kadang. Jadi kita harus terus belajar bagaimana aturan itu diterapkan di UPT kita. Gitu. Seperti itu. Ya sih, benar sih kalau misalnya ada aturan-aturan baru emang harus dipelajari gitu kan. Supaya kalau ada orang awam yang nanti nanya ke kepegawaian bisa langsung jawabnya tuh sat gitu kan. Gitu. Jadi kita yang menyampaikan ke pegawai yang lainnya juga. Betul. Yang terakhir adalah harmonis. Apa itu harmonis? Boleh? Ada yang mau jawab nih, harmonis nih? Boleh. Silakan. Harmonis ya. Udah dari katanya juga sudah pasti sering dengar ya. Semua So dari juga mulai pasti. kita harus peduli, harus saling menghargai perbedaan. Kemudian di lingkungan kerja juga kita harus memberikan lingkungan kerja yang kondusif gitu. Betul. Enak kan kita kalau lingkungan kerja kondusif gitu kan, nggak ada kubu-kubuan, kubu Iya. A, kubu B gitu kan. Betul sih. Nah, Kayak kita ini kan semua Iya, beda-beda simpelnya kan. kita kayak gini kan. Betul. Le kan Dari Batak gitu ya, kan, terus gitu. non Kami Islam. dari Sunda, terus non Islam juga kan, tapi kita bisa saling
menghargai perbedaan. Betul. Itulah harmonis mungkin ya. Betul. Oke, bagus jawabannya, sangat saya applause. Lalu yang terakhir, belum yang terakhir nih, masih ada loyal. Apa itu loyal menurut kalian? Mungkin ini udah beda sih. Boleh. Dilempar nih. Berarti Pak Nur ini. Oh ya udah, Pak Nur Saya lagi lagi nih. Boleh, boleh. Gak apa-apa lah ya, biar pahalanya makin banyak nih. Betul, Loyal, pasti. loyal tadi ya. Loyal. Loyal itu kayak mengutamakan kepentingan lah gitu. Tapi kepentingannya yang mana? Kepentingannya itu kepentingan bukan untuk pribadi, tapi untuk instansi Benar. atau untuk negara lah gitu ya. Hmm. Jadi mengutamakan kepentingan organisasi atau negara dibanding dengan kepentingan pribadi. Gitu. Kalau misalkan kita sebetulnya udah ada jadwal, misal gitu jam 3 harusnya pulang tuh. Ya, Terus udah ada jadwal buat ngopi lah sama temen ya. betul. Tapi dikarenakan di pekerjaan masih ada yang deadline harus dikerjakan, sehingga kita harus Membatalkan bisa, ya, iya, membatalkan ngopi acara itu tadi. ya. Nah itu mungkin salah satu contoh dari loyal tadi. Yes. Berarti nilai loyal ini sangat penting ya, Ya, kita laksanakan di bagian pemerintah ini kan. Penting sekali. Tuh. Bagus. Selanjutnya ada adaptif ya. Sorry, saya tipe dikit. Adaptif. Apa itu adaptif? Ada yang bisa jawab? Adaptif? Bapak Fajri, boleh. Kan sudah. Lempar lagi ke Bu Davina. Jadi adaptif itu seperti berinovasi dan juga kita menghadapi perubahan. Kita bisa menghadapi perubahan yang terjadi gitu. Karena sekarang kan sudah zamannya yang lebih canggih. Ya, jadi emang kita harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan ya. Karena makin sini mau generasi itu zaman itu makin sering banyak sekali perubahan gitu kan. Tentunya kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, betul kan? Gitu Betul. ya. Betul. Betul. Setuju saya. Makasih ya Ibu Davina jawabannya. Lalu yang selanjutnya adalah kolaboratif. Ada yang bisa mengerti apa itu kolaboratif dan bisa menjelaskan kepada pemirsa? Yang terakhir ya. Terakhir. Terakhir udah. Saya saja yang terakhir. Ya, oke. Ya, terakhir. Boleh. Kolaboratif itu kayak kita bekerja sama gitu ya, kolaborasi antar pegawai dengan pegawai, baik instansi dengan instansi gitu. Bahkan sampai mungkin yang terlalu jauh ya negara dengan negara lain. Bisa. Benar. Tapi yang paling dekat kita dengan teman kerja kita. Teman kerja. Gitu, betul. Kembali lagi ke yang tadi, kita untuk menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan kerja, ya salah satunya apa? Kolaborasi gitu. Jadi kita harus bisa bekerja sama dengan rekan kerja kita, mau yang di suatu instansi ataupun beda instansi gitu, antar instansi bisa gitu. Pak, Itu saya, mungkin. saya ada contoh nih. Oh, boleh, silakan. Boleh ya? Boleh dong. Saya kasih contoh ya. Iya. Nih, di bagian pengamanan itu kami itu terkadang ada penggalian gabungan nih, Pak. Bersama APH lain ataupun dengan humas juga, karena setiap misalnya ada kayak acara Idul Fitri nih misalnya Pak, pasti satu hari sebelum Idul Fitri itu kami ada penggalian gabungan. Kami mengundang aparat lain seperti tentara, polisi, juga bekerja sama dengan pihak humas. BNN juga ya. Betul, Oh, iya. BNN juga Pak. Jadi kami menggeledah kamar, beberapa kamar, kami geledah untuk memastikan keamanan juga ketertiban sebelum acara Idul Fitri itu dimulai Pak, besoknya gitu. Oke, berarti udah semua nih ya nilai berakhlak ini kita sebutin, terus kita contohin, terus kadang kalian juga amalkan gitu kan. Iya, betul. Jadi bisa ditarik kesimpulan dong ya. Ada yang mau coba kesimpulannya? Kan kita dari tadi udah komunikasi nih. Ada yang mau coba? Oh iya, saya aja coba ya. Boleh. Nanti mungkin bisa ditambahin sama rekan-rekan yang lain ya. Nanti saya kasih kesimpulannya. kesempatan yang lain. Intinya berakhlak itu kita apa ya? Menjadi pribadi yang baik gitu. Jadi bisa, kalau kata agama saya ya, khairunas anfa'uhum linnas gitu. Aisma. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, mungkin itu salah satu gambaran untuk menggambarkan berakhlak itu tadi. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Gitu. Itu mungkin dari yang lain bisa.
Cukup Cukup. atau Ibu Nafira? Paling saya mau menambahkan berakhlak itu kita bisa memberikan pelayanan terbaik bukan hanya untuk masyarakat tapi juga kepada rekan sejawat kita, kepada atasan, juga yang paling jauh tuh kepada instansi dan juga pemerintah gitu Pak. Jawabannya sangat baik ya. Saya juga senang berinteraksi dengan kalian karena kalian ini sangat aktif dalam podcast hari ini. Terima kasih. Karena materi kita sudah selesai, saya pamit undur diri. Saya sudahi podcast hari ini. See you next time.